Bapak Ibu sekalian yang ada di ruang Zoom atau yang ada di aula Kanwil di CPB Provinsi NTT, izin untuk memulai kegiatan acara Preskon APBN pada siang hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat untuk kita semua. Yang kami hormati Pak Kanwil Dirjen Perbendaharaan Provinsi NTT, Pak Catur Arianto Widodo, yang bertindak selaku narasumber pada preskon kali ini untuk kinerja APBN wilayah NTT. Yang kami hormati Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Nusra atau yang mewakili yang siang ini hadir, kemudian yang kami hormati Kepala Kanwil DJPC Bali, NTT, dan NTB, atau yang mewakili, yang kami hormati juga Kepala Kanwil DJKN Bali Nusra, atau yang mewakili. Selanjutnya yang kami hormati para Kepala Kantor Pelayanan lingkup Kemenkeu 1 ya, di wilayah Provinsi NTT, baik dari KPPN, KPP, KPBC, atau KPKNL di Kupang. Selanjutnya, rekan-rekan pejabat administrator yang juga berkenan hadir di forum preskon kita siang ini, serta yang kami banggakan rekan-rekan media yang ada di ruang aula Kanwil DJPB Provinsi NTT yang mengikuti preskon pada hari ini. Bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, siang ini kembali kita bertemu dalam agenda rutin bulanan kita, yaitu Katong Pung APBN untuk periode realisasi sampai dengan bulan Juli yang kita laksanakan di hari ini. Terima kasih pada Bapak Ibu semua, baik jajaran Kemenko 1 maupun dari rekan-rekan media yang telah berkenan hadir di tengah kesibukan Bapak Ibu masing-masing. Baik Bapak Ibu semua, sebagaimana biasa, acara preskon ini nantinya akan diawali dari paparan Pak Kanwil, Pak Catur terlebih dahulu terkait dengan perkembangan terkini dari APBN di Provinsi NTT, yang kemudian dilanjutkan dengan paparan dari masing-masing eselon 1 Kanwil, DJP, DJPC, dan DJKN yang akan menyampaikan paparan terkait dengan progres penerimaan di masing-masing unit. Baik, tanpa memperpanjang kata, langsung saja kami persilakan kepada Pak Catur untuk dapat menyampaikan progres terkait dengan APBN di wilayah NTT sampai dengan 31 Juli tahun 2023. Kami persilakan, Bapak. Ya, terima kasih Pak Edi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua yang kami hormati, rekan-rekan dari Kanwil DJP Nusra, kemudian rekan-rekan dari Kanwil DJPC Bali, NTB, NTT, dan juga rekan-rekan dari Kanwil DJKN Bali Nusra yang hadir pada kesempatan kali ini. Kemudian seluruh satuan kerja di bawah Kementerian Keuangan yang ada di Provinsi NTT, dan juga tak lupa kami mengucapkan terima kasih juga kepada rekan-rekan media yang telah berkumpul pada kesempatan kali ini, ada dari RRI, kemudian dari Poskupang, kemudian juga dari Timex, kemudian dari TVRI juga ada tadi, dan juga dari Victoria. Victoria, Mbak. Oh, belum ya, belum. Sorry. Jadi kurang Victoria saja dari 6 media yang kita undang. Baik, seperti biasa kita mengupdate
melakukan update terkait dengan dukungan APBN terhadap perkembangan perekonomian yang ada di Provinsi NTT. Dan kita tahu ya bahwa beberapa waktu yang lalu juga BPS sudah merilis pertumbuhan ekonomi yang ada di Provinsi NTT yang mungkin nanti juga akan kami sampaikan juga bagaimana dukungan dari fiskal ini kemudian turut menjaga agar kemudian pertumbuhan di Provinsi NTT dapat bekerja optimal. Baik, rekan-rekan media dan Bapak Ibu sekalian, sedikit mengupdate terkait dengan perkembangan kondisi ekonomi global, regional, dan juga nasional. Kami perlu sampaikan bahwa secara umum kondisi global masih diliputi, kita menyebutnya ketidakpastian, karena kemudian kita masih melihat di sana kondisi ekonomi global yang melemah, di mana kemudian kita melihat dari sisi PMI manufaktur global masih kebanyakan masih kontraktif. Jadi hanya beberapa yang kemudian menunjukkan hanya 24% lah yang kemudian menunjukkan ekspansif di sana, di mana kemudian dari ekspansif itu ada yang kemudian melambat, ada juga yang kemudian masih dalam proses akseleratif. Jadi nanti kami akan jelaskan. Indonesia untuk PMI globalnya masih menunjukkan ekspansif dan juga terus akseleratif di sana. Jadi kita masih menunjukkan nilai yang menguat di atas 50, 53 dan trennya masih naik di sana. Kemudian untuk PMI global ini juga kami boleh sampaikan Indonesia termasuk dalam 18% lah. 18% dari seluruh negara yang diukur PMI globalnya yang kemudian menunjukkan tren ekspansif dan akseleratif di sana. Kemudian kita juga masih melihat sebagian besar negara pelaku ekonomi dunia masih mengalami kontraksi PMI, kemudian pertumbuhan ekonomi mayoritas negara relatif melambat pada kuartal kedua 2023 ini. Sementara itu, kalau kita lihat dari kondisi nasional ini masih terjaga, di mana kemudian sebagaimana kami sampaikan tadi, PMI Indonesia bertahan di zona ekspansi dan kemudian menguat kembali di bulan Juli ini. Kemudian pertumbuhan ekonomi di kuartal 2 itu mencapai 5,17% year on year, di mana ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi di atas 5% ini bertahan pada 7 triwulan berturut-turut. Kemudian sektor utama perekonomian yang terus tumbuh kuat ini didukung antara lain melalui kebijakan penggunaan produksi dalam negeri, hilirisasi sumber daya alam, kemudian yang tak kalah pentingnya juga penambahan hari libur pada Lebaran dan juga Idul Adha yang lalu, hari besar keagamaan, yang kemudian mengungkit pertumbuhan sektor penunjang pariwisata. Seluruh kawasan di Indonesia, apakah itu Sumatera, Kalimantan, Jawa, Bali Nusra, Sulawesi, dan sebagainya, mencatatkan laju pertumbuhan yang kuat dengan kebijakan fiskal yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan menstimulasi sumber potensial perekonomian daerah. Kemudian kita melihat juga tren penurunan inflasi secara nasional yang terus berlanjut, yang ini juga memberikan kesempatan untuk mendukung konsumsi masyarakat yang semakin lebih baik di sana. Kemudian aktivitas ekonomi domestik masih cukup kuat dari berbagai survei yang dilakukan, apakah itu dari Mandiri Spending Index, ataupun kalau kita melihat juga dari indeks penjualan real dan juga penjualan sepeda motor. Kemudian kita juga melihat kinerja pasar keuangan domestik masih terjaga dengan penurunan tren penurunan yield dari
suku bunga domestik yang tertahan sejak akhir Juli seiring dengan dinamika global ya. Surat berharga domestik. Kemudian untuk kondisi regional NTT sendiri, kami boleh sampaikan bahwa sebagaimana telah dirilis juga oleh BPS pada awal Agustus lalu bahwa ekonomi NTT tumbuh 4,04% year on year dan atau 6,62% kalau kita bandingkan dari triwulan sebelumnya, quarter to quarter, dari triwulan 1 ke triwulan kedua. Jadi ini terutama kalau kita melihat dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan terbesar ada pada pengadaan listrik, gas, dan yang dari sisi permintaan ataupun dari sisi pengeluaran itu ada dalam konsumsi pemerintah. Ya, konsumsi pemerintah. Jadi nanti di sini ada peran fiskal yang kemudian mendorong konsumsi pemerintah yang tinggi di triwulan kedua. Kemudian inflasi regional kemudian terlihat melandai, namun ini juga masih terus perlu diwaspadai terus-menerus. Kemudian secara akumulatif neraca perdagangan NTT mencatatkan defisit yang ditunjukkan dengan kenaikan impor ya, kenaikan impor di mana kemudian kita melihat defisit 13,66 juta US dollar. Baik, kita urai satu persatu terlebih dahulu terkait dengan pertumbuhan ekonomi regional. Kalau kemudian kita lihat secara umum sebagaimana kami sampaikan tadi, ekonomi regional year on year-nya tumbuh 4,04%. Jadi cukup bagus ya jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Dan ini kemudian kalau kita lihat antara lain didukung oleh peningkatan konsumsi pemerintah pada periode perayaan Hari Raya Keagamaan di triwulan 2 dan triwulan 2 2023. Jadi pengeluaran belanja pemerintah di triwulan 2 2023 ini kemudian cukup besar di sana, antara lain untuk untuk belanja pegawai ataupun belanja-belanja lainnya. Nanti kita akan lihat jenis belanja apa saja yang kemudian mengalami peningkatan. Jika kita lihat dari sumber pertumbuhan, kita melihat bahwa pertumbuhan tertinggi ada di pengadaan listrik dan gas, namun untuk lapangan usaha, sumber lapangan usaha tertinggi itu masih ada di pertanian, kehutanan, dan perikanan yang sekitar 30%-nya menyumbang PDRB di Provinsi NTT. Sementara dari sisi pengeluaran, konsumsi pemerintah menyumbang pertumbuhan tertinggi, yaitu 6,89%, di mana kemudian kalau kita lihat dari strukturnya, kemudian kita melihat struktur PDRB yang paling besar untuk dari komponen pengeluaran itu berasal dari pengeluaran konsumsi rumah tangga yang hampir 70% diantaranya berasal dari konsumsi rumah tangga. Dan kita melihat juga bahwa intinya seluruh sumber-sumber pertumbuhan itu menunjuk, kalau kita lihat dari sisi pengeluaran menunjukkan pertumbuhan, tetapi kemudian khusus untuk ekspor itu mengalami kontraksi. Kemudian kita melihat juga dari sisi inflasi NTT, kita melihat intinya inflasi mulai termoderasi, tetapi kemudian kita melihat bahwa penyumbang angka inflasi tertinggi itu ada di transportasi, ya, sektor transportasi. Jadi ini hal yang kemudian sepertinya masih sama dengan kondisi di bulan Juni yang lalu. Dan kalau kita lihat juga, kalau kita lihat dari sisi inflasi ini, salah satu insentif fiskal yang diberikan oleh pemerintah itu berkaitan dengan pengendalian inflasi yang ada di daerah. Jadi pemerintah mengeluarkan PMK 67 tahun 2023 yang kemudian memberikan
insentif fiskal pada tahun berjalan kepada pemerintah daerah yang berhasil mengendalikan inflasi. Lanjut. Selanjutnya kami sampaikan perkembangan capaian indikator kesejahteraan NTT yang pada prinsipnya kalau kita lihat di sini angkanya menunjukkan perbaikan ya, baik itu dari nilai tukar petani ataupun nilai tukar nelayan, ataupun dari sisi penurunan tingkat kemiskinan atau tingkat pengangguran terbuka. Sementara dari sisi ketimpangan juga menunjukkan penurunan. Sementara kalau kita lihat dari indeks pembangunan manusia di sana, kalau kita lihat juga mengalami peningkatan jika dibandingkan tahun 2021. Meskipun ya ini kita juga bersama-sama nanti dari waktu ke waktu mendorong agar kemudian bisa mengejar laju IPM yang ada di nasional. Baik, rekan-rekan media, mungkin ini barangkali inti dari dari konferensi kita barangkali pada saat ini terkait dengan realisasi APBN regional NTT tahun 2023. Jadi kalau kita lihat dari sisi pendapatan negara di sana, kita melihat sampai dengan bulan Juli itu telah terrealisasi 1,895 triliun ya, dari target sebesar 3,448 triliun di sana, atau telah terrealisasi 55% dari estimasi pendapatan atau yang ditargetkan. Dan jika kita bandingkan dengan tahun sebelumnya, terdapat peningkatan 16,5% dari sisi pendapatan. Hal ini juga didukung oleh kinerja positif dari seluruh komponen penerimaan pada pendapatan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak. Di mana kemudian pertumbuhan tertinggi itu dicatatkan pada komponen pajak perdagangan internasional, yaitu berupa bea masuk ya ini, yang berasal dari adanya importasi beras dan raw sugar. Kemudian dari sisi kinerja belanja, kita melihat di sini realisasi belanja negara di Provinsi NTT ini mencapai 18,643 triliun atau 52,1% dari total pagu sebesar 35,769 triliun. Jika kita bandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, ini mengalami kenaikan 8,5%, di mana kemudian kalau kita lihat satu persatu dari jenis belanja negaranya, untuk komponen belanja pusat itu mengalami pertumbuhan 11,7% jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Sementara dari sisi transfer ke daerah mengalami pertumbuhan 7,2% jika dibandingkan dengan tahun lalu. Untuk belanja negara, ini nanti kami jelaskan juga bahwa belanja negara yang berasal dari belanja pemerintah pusat, ini utamanya karena kemudian adanya pembayaran di belanja pegawai untuk THR dan juga belanja gaji 13, kemudian juga kita melihat penambahan pagu yang ada di Bawaslu dan KPU dalam rangka pentahapan pemilu dan juga terkait dengan penyaluran belanja bantuan sosial. Sementara untuk TKD itu kemudian kalau kita lihat pertumbuhan positif dicatatkan dari DAK fisik, DAK non fisik dan juga dari insentif fiskal. Baik, secara sekilas kami akan sampaikan komponen pendapatan negara yang berasal dari PNBP. Jadi kalau kita lihat untuk PNBP tercatat sampai dengan bulan Juli terrealisasi 494,40 miliar atau kemudian meningkat dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 52,2% ya kalau kita lihat. Dan kita masih melihat di sini komponen terbesarnya untuk PNBP ini berasal dari pendapatan BLU
di mana khususnya ini untuk pendapatan BLU yang ada di bidang pendidikan. Jadi nama jenis pendapatannya adalah pendapatan jasa pelayanan pendidikan yang kemudian total terrealisasi 112,22%. Sementara untuk komponen pendapatan PNBP lainnya itu berasal dari layanan pendidikan, ini jadi apa namanya, perguruan tinggi non BLU di sini, ataupun perguruan tinggi yang ada di bawah Kementerian apa namanya, Agama. Jadi ini masuk dalam layanan pendidikan di sini. Kemudian pendapatan wisata alam dan juga dari BPJS Ketenagakerjaan, Kesehatan. Jadi BPJS Kesehatan ini berasal dari layanan kesehatan ya yang ada di rumah sakit pemerintah non BLU. Sementara untuk pendapatan wisata alam itu berasal dari pengelola taman wisata ya. Biasanya ini adalah di bawah LHK seperti Balai Nasional Komodo ya, Komodo yang ada di Labuan Bajo. Baik, ini barangkali sekilas mengenai PNBP. Sementara untuk PNBP yang lain nanti akan dijelaskan oleh teman-teman kami dari DJKN. Sementara untuk perpajakan dan juga kepabeanan dan cukai nanti akan disampaikan oleh rekan-rekan kami dari DJP dan DJBJ. Selanjutnya kita urai satu persatu terkait dengan belanja negara yang berasal dari pemerintah pusat. Jadi kalau kita lihat di sini, seluruh jenis belanja mengalami peningkatan jika kita bandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Jadi kita melihat di sini ada peningkatan belanja di mana kemudian yang tertinggi adalah komponen dari belanja barang dan juga belanja bantuan sosial. Jadi sebagaimana kami sampaikan tadi, kemudian sebagian besar ini adalah dalam rangka pelaksanaan kegiatan tahapan pemilu, kemudian juga adanya apa namanya, pembayaran gaji bagi PNS, kemudian juga adanya realisasi pembayaran kartu Indonesia Pintar yang ada di Kementerian Agama dalam bentuk bantuan sosial. Ini meningkatkan realisasi belanja pemerintah pusat. Kami ingin mengupdate juga tambahan alokasi ya. Kalau apa namanya, bulan lalu ada 285 ya untuk alokasi jalan. Catatan kami pada saat ini angka itu bergerak menjadi 298,58 miliar. Jadi sebagaimana kita ketahui ya, bahwa alokasi ini memang nantinya akan bertambah nanti sampai lebih 1 triliun untuk di Provinsi NTT, khususnya untuk konektivitas jalan, dan nanti secara bertahap nanti akan kami update ya terkait dengan konektivitas jalan di daerah ini. Baik, sementara untuk realisasi belanja pemerintah pusat, berdasarkan jenis belanja, kami mungkin menyampaikan untuk belanja pegawai sebagaimana disampaikan di muka tadi adalah terkait dengan belanja utamanya karena adanya pembayaran THR dan juga gaji ke-13 yang dilakukan sepanjang sampai dengan bulan Juli yang lalu ya. Kemudian untuk belanja barang ini kemudian terutama adalah peningkatan kegiatan operasional kantor yang telah berjalan dengan normal. Juga kita melihat di sini untuk belanja barang adalah dari kegiatan Satker KPU dan Bawaslu yang terjadwal dalam pentahapan pemilu di sini. Kemudian dari sisi belanja modal, kita juga melihat dipengaruhi sebetulnya realisasi dari pembangunan infrastruktur yang ada di Kementerian PUPR dan juga di Kementerian Perhubungan di sini. Jadi apa namanya, sebagaimana kami sampaikan tadi bahwa
di bulan Juni kita tercatat 285, tapi yang tadi tercatat adalah 298,58. Kemudian untuk belanja bantuan sosial, ini terutama untuk pembayaran Kartu Indonesia Pintar yang dibayarkan melalui Satker Kementerian Agama pada Institut Agama Kristen Negeri yang ada di Kupang. Baik, selanjutnya kami sampaikan juga menurut Kementerian Negara Lembaga, maka kita melihat Kementerian Negara Lembaga yang terbesar alokasi dan realisasinya adalah Kementerian PUPR, dan yang kedua adalah Kepolisian Negara di sana. Sementara kalau dari sisi fungsi, kita melihat yang terbesar adalah fungsi ekonomi, dan selanjutnya adalah fungsi ketertiban dan keamanan. Selanjutnya kami sampaikan penyaluran transfer ke daerah yang ada di NTT yang kemudian terdiri dari beberapa jenis, baik itu dana alokasi umum, dana bagi hasil, dak fisik atau dak non fisik, dan juga insentif fiskal dan dana desa. Intinya kalau kita melihat yang masih terus perlu dorongan untuk kemudian pemenuhan persyaratan dan juga kemudian realisasinya di lapangan, itu adalah penyaluran dana bagi hasil. Ini terkait dengan pemenuhan persyaratan, dan juga untuk dana alokasi khusus dak fisik, ini terkait dengan penyelesaian pekerjaan, ya, penyelesaian pekerjaan yang ada di lapangan. Jadi gambarannya kami sampaikan di sini, dan kemudian kita melihat juga kalau kita lihat perbandingan dari periode yang sama tahun sebelumnya, untuk penyaluran TKD di NTT ini mengalami kenaikan 7,2%. Ya. Dan kalau kita lihat secara keseluruhan itu sudah terrealisasi 54,7% dari total yang dialokasikan. Sementara sebarannya nanti rekan-rekan media mungkin bisa langsung melihat straightforward sekali ini di masing-masing pemerintah daerah, baik Pemprov, Pemkot, ataupun Pemkat, di mana kemudian kalau kita lihat di sini realisasi tertinggi ada di Pemkap Alor, ya, di sini, ya. Pemkap Alor disusun oleh Pemprov NTT. Baik, dalam konteks penyaluran dana transfer umum, kita mengenal ada dua di sini, dana alokasi umum dan juga dana bagi hasil. Jadi intinya juga sudah disampaikan juga bahwa dana bagi hasil ini terbagi, dana alokasi umum ini terbagi menjadi dua, yang sifatnya block grant dan specific grant, di mana kemudian kita melihat bagian terbesarnya tersalurkan ataupun teralokasikan di DAU yang block grant di sini, ya. Jadi kita melihat di sini untuk DAU block grant telah terrealisasi 66% di sini. Kemudian dari dana bagi hasil, kita melihat dana bagi hasil terbesar ini adalah DBH pajak penghasilan, ya, yang kemudian kalau kita lihat realisasinya mencapai 40,97 miliar atau 37,50% dari total yang dialokasikan. Sementara untuk penyaluran dana alokasi khusus, di sini kita melihat bahwa dak fisik telah terrealisasi 28,1% dari pagu, dan dak non fisik telah terrealisasi 69,3% dari pagu yang ada. Dan kita melihat di sini untuk masing-masing bidang, untuk dak fisik kita melihat realisasinya, di mana kalau kita melihat di sini memang realisasi terbesar ini ada di infrastruktur energi terbarukan, ya. Tapi kalau kita melihat dari sisi alokasi dan dari sisi nilainya itu ada di bidang jalan di sini. Jadi di bidang jalan inilah yang kemudian terbesar di sini. Kemudian untuk dak non fisik
kita melihat juga yang realisasi terbesar ada di BOS ya, dan bantuan operasional sekolah yang kemudian realisasinya mencapai 1,379 triliun dari total alokasi 1,52 triliun. Ya. Jadi dari sisi realisasi dan juga dari sisi alokasi, dia yang terbesar untuk dana bantuan operasional sekolah. Sementara untuk dana alokasi khusus, untuk yang sifatnya dak fisik, kita melihat di sini ada 16 bidang di sana. Sorry, agak mundur satu lagi. Perlu saya sampaikan juga, kita melihat di sini realisasi terbesar di bidang jalan dan yang kedua ada di bidang pendidikan. Sementara untuk dak non fisik, kita melihat yang terbesar adalah untuk dana tunjangan profesi guru ya, guru ASN daerah atau TPG yang sudah terrealisasi sebesar 53,9% atau 672,7 miliar. Dan kalau kita lihat dari sisi dak non fisik ini sebarannya yang tertinggi memang ada di satu lagi, maju satu lagi, di Pemprov satu lagi, ya, di Pemprov NTT ya, yang kemudian telah terrealisasi 53,1%. Baik. Selanjutnya masih di penyaluran dak non fisik, kita melihat untuk dana bantuan operasional sekolah maupun pendidikan, kita melihat di sini yang terbesar memang di BOS, dan kita melihat juga BOS ini terdiri dari BOS yang ada sekolah umum, kemudian ada juga bantuan operasional pendidikan untuk PAUD, dan juga kemudian BOP untuk kesetaraan yang diberikan kepada sanggar kegiatan belajar ya kalau kesetaraan ini. Dan ini masing-masing penerima manfaatnya kalau kita lihat di sini sudah tertera ya. Kalau BOS itu untuk 7.000-an sekolah, untuk BOP PAUD itu ada 4.000-an sekolah, dan untuk BOP kesetaraan ada sekitar 156 sekolah. Baik, selanjutnya untuk dak non fisik juga ada BOK, Bantuan Operasional Kesehatan untuk Puskesmas yang telah diterimakan kepada 421 puskesmas dengan realisasi sebesar 173,2 miliar atau 24,1% dari total alokasi 718,1 miliar. Ini straightforward saja ya, straightforward saja terkait dengan bantuan operasional kesehatan dan juga kemudian sebarannya di masing-masing kabupaten ataupun kota. Selanjutnya kami update juga mengenai penyaluran dana desa dan insentif fiskal ya di sini. Kemudian kita melihat untuk dana desa. Jadi kalau kita bicara dana desa itu ada yang sifatnya reguler, ada yang sifatnya BLT. Untuk BLT disalurkan setiap triwulan pada awal bulan di mana triwulan itu berada, dan untuk reguler itu sesuai dengan disalurkan dalam 3 tahap sesuai dengan kemajuan pekerjaan yang ada di di desa di sana. Kita melihat di sini untuk dana desa reguler tahap 1 seluruh desa sudah tersalur, untuk tahap 2 masih kurang 244 desa. Sementara untuk BLT dana desa untuk triwulan 1 telah tersalur seluruh desa, triwulan 2 telah tersalur pada 2.880 desa, triwulan 3 telah disalurkan pada 1.547 desa.
Dan kita melihat di sini untuk capaian penyaluran dana desa realisasi yang terbesar di sini ada di Kabupaten Alor, di mana kemudian sampai dengan Juli 2023 telah terrealisasi 92,8% di sana, dan telah menyalurkan dana desa non BLT maupun tahap 3 untuk BLT kepada seluruh desa. Sementara untuk insentif fiskal di sini kita melihat dari 13 yang ada, umumnya sudah terrealisasi 50%, khusus untuk Sumba Barat dan Sumba Tengah itu kemudian telah terrealisasi 100% ya dari total alokasi yang ada. Ya, ini sepertinya di penjelasannya kurang Sumba Barat ya ini ya. Baik, rekan-rekan media, mungkin kami update juga terkait dengan perkembangan belanja APBD yang kami peroleh dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, di mana kemudian kalau kita lihat di sini untuk pendapatan daerah itu telah terrealisasi 43,5%, di mana kemudian pendapatan transfer adalah komponen terbesarnya di sini. Sementara untuk belanja telah terrealisasi 34,4%. Jadi kita masih sama-sama berupaya untuk mendorong agar belanja daerah ini kemudian bisa lebih terakselerasi lagi. Kemudian dari sisi rincian pendapatan daerah, kalau kami boleh sampaikan, PAD tertinggi ada di Provinsi NTT, disusul Kabupaten Manggarai Barat dan juga Kota Kupang di sana. Sementara untuk pendapatan transfer beras yang tertinggi ada di Provinsi NTT, kemudian ya di Kabupaten Timur Tengah Selatan ya ini ya, Timur Tengah Selatan yang juga besar. Sementara untuk lain-lain pendapatan yang sah yang tertinggi ada di Kabupaten Manggarai Barat dan juga di Sumba Barat Daya. Jadi secara umum kalau kita lihat dari sisi rincian pendapatan asli daerah di sini, sebagian besar memang kita lihat dari pendapatan transfer di sana. Rekan-rekan media, kami ingin update juga terkait dengan perkembangan penyaluran KUR, di mana kemudian total yang telah disalurkan sampai dengan bulan Juli sebesar 1,49 triliun untuk 33.800-an debitur di sana. Jadi kita di posisi 23 dari 34 provinsi secara nasional. Dan kita melihat juga untuk penyaluran KUR ini terbesar masih ada di Bank BRI. Sementara untuk perkembangan kredit ataupun pembiayaan ultramikro, kita melihat di sini telah tersalur 43,35 miliar untuk 11 ribuan debitur. Kita ada di urutan 19 dari 34 provinsi di Indonesia di sini. Jadi kita masih menghitungnya 34 provinsi. Penyaluran terbesar masih ada di PT PNM. Baik, mengakhiri paparan kami, barangkali beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Jadi tren pelemahan ekonomi global masih berlanjut dan ini perlu terus kita waspadai. Namun di tengah tren pelemahan ekonomi global, ekonomi nasional masih mencatatkan pertumbuhan di atas 5% pada 7 triwulan berturut-turut. Dan ini menunjukkan bahwa stabilitas di perekonomian nasional itu menunjukkan dalam kondisi yang baik di sana. Kita melihat juga bahwa ekonomi NTT tumbuh 4,04% yang kemudian juga antara lain ini didukung oleh kinerja APBN regional NTT yang tetap terjaga untuk mendukung pertumbuhan di NTT.
Dan yang terakhir barangkali terkait dengan APBD masih terus kita upayakan untuk kemudian dapat terus diakselerasi untuk mendorong pertumbuhan di triwulan 3 ataupun di semester 2 ini. Barangkali demikian update kami terkait dengan perkembangan fiskal ataupun perkembangan ekonomi yang ada di Provinsi NTT ini pada sampai dengan akhir bulan Juli yang lalu. Jadi nanti mungkin beberapa hal nanti akan terus kami update seperti progres umpamanya progres konektivitas jalan nasional nanti akan terus kami upayakan untuk kami update agar kemudian bisa disajikan kepada rekan-rekan media. Demikian juga progres dari berbagai proyek pemerintah akan terus kemudian kami update secara triwulanan agar kemudian bisa juga kemudian disampaikan kepada masyarakat untuk kemudian disampaikan dan kemudian agar masyarakat juga tahu mengenai perkembangan dari proyek-proyek yang dibiayai dari dana APBN. Demikian barangkali lebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik, terima kasih Pak Kakanwil DJPB Provinsi NTT yang telah menyampaikan progres perkembangan terkini dari kondisi fiskal regional di NTT sampai dengan bulan Juli tahun 2023. Selanjutnya untuk mengelaborasi progres penerimaan negara, kami persilahkan dari Kanwil DJP Nusra yang mewakili Ibu Kakanwil untuk dapat menyampaikan perkembangan terkini terkait dengan penerimaan perpajakan di wilayah NTT pada rekan-rekan media. Mohon izin yang mewakili. Ada? Silakan open mic saja Bapak, Ibu, atau yang mau silakan. Izin, terima kasih Pak Edi, yang saya hormati Pak Catur, Kakanwil DJ Perben, yang saya hormati Bapak Ibu yang mewakili Kakanwil DJBC Bali dan Nusa Tenggara, yang saya hormati Bapak Ibu yang mewakili Kakanwil DJKN Bali Nusa Tenggara, dan Bapak Ibu semua yang hadir dalam acara ALKO di bulan Juli tahun 2023 ini, serta tidak lupa yang saya hormati, saya sayangi rekan-rekan media yang hadir secara luring di Kupang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, namo buddhaya, Om Swastiastu. Izin Pak Catur, Pak Edi, dan Bapak Ibu semua yang hadir sini, saya Gede Wira, Kabid P2 Humas Kanwil DJP Nusra, izin mewakili Ibu Kakanwil karena ada penugasan ke luar daerah untuk kegiatan ALKO di bulan Juli tahun 2023 ini. Izin sharing file. Next, Mas. Sebagai highlight, Bapak Ibu menyampaikan bahwa Direktorat Jenderal Pajak Kanwil DJP Nusa Tenggara membawahi wilayah kerjanya ada NTB dan NTT. Untuk di NTT ada 6 KPP, KPP pertama Ruteng, ND, Maumere, Waingapu, Kupang, dan Atambua. Untuk kinerja penerimaan Provinsi NTT, target yang diberikan untuk tahun 2023 khusus untuk di Provinsi NTT sebesar 2,931 T. Realisasi sampai dengan bulan Juli tahun 2023 ini sebesar 1,373 T atau pencapaiannya sebesar 46,88%,
bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 tumbuh sebesar 3,64%. Sebagai perbandingan, Bapak Ibu izin, kalau dibandingkan dengan target di NTB sebesar 3,5 T, dengan realisasi 1,775 T, capaiannya sebesar 49,8% dengan growth 10,94%. Namun karena ini satu areal yang karakteristiknya relatif sama, namun bila dibandingkan dengan Provinsi Bali, mungkin ada perbedaan capaian dengan growth. Bali untuk Provinsi Bali kalau dengan target 10,110 T, realisasinya sampai dengan bulan Juli tahun 2023 sudah mencapai 7,322 T atau capaian sebesar 72,42% dengan growth 32,35%. Bali tidak sama dengan Nusra, Bapak Ibu. Kalau Nusra, baik NTB maupun NTT, porsi penerimaannya besar sekali didukung dari penerimaan dari belanja pemerintah, baik APBN maupun APBD. Lanjut. Untuk capaian penerimaan periode Januari-Juli 2023, bila dievaluasi per bulan, penerimaan pajak khususnya di Provinsi NTT, bulan Januari sampai bulan Mei tahun 2023, tumbuh positif 2 digit. Sebesar kumulatifnya sebesar 20,3%. Hal ini didukung oleh tingginya baseline pertumbuhan pada bulan Januari. Jadi di bulan Januari dan Februari, Bapak Ibu, di bulan Januari dan Februari itu banyak penerimaan pajak yang merupakan carryover dari tahun 2022. Selain karena sudah meningkatnya kegiatan ekonomi di triwulan 1 tahun 2023. Kinerja penerimaan pada bulan Juni mengalami kontraksi yang cukup dalam di angka minus 40,73%. Hal ini dikarenakan di tahun 2022 ada penerimaan pajak dari PPS, pengungkapan pajak sukarela, yang tidak berulang lagi di tahun 2023. Dengan kinerja penerimaan bulan Juli sudah mulai meningkat kembali, sehingga secara kumulatif penerimaan pajak Januari sampai dengan Juli 2023 masih tumbuh positif sebesar 3,64%. Sampai dengan bulan Juli tahun 2023, bila dievaluasi dari penerimaan per jenis pajak, penerimaan pajak Provinsi NTT mencapai yang tadi disampaikan di depan 1,373% dengan tingkat pertumbuhan 3,64%. Atau capaiannya sebesar 46,88%. Hal ini didukung oleh peningkatan aktivitas masyarakat dan implementasi Undang-Undang HPP. Undang-Undang HPP ini tadi sampaikan kalau aktivitas masyarakat, Pak Catur sudah menyampaikan ada beberapa hal kegiatan ekonomi di sampai dengan bulan Juli ini sudah mulai meningkat. Untuk implementasi Undang-Undang PPH-nya ada perubahan tarif PPN dari 10% menjadi 11%. Jadi nilai 1% perubahan undang-undang ini sangat berpengaruh pada peningkatan penerimaan pajak di tahun 2023 ini. Bila kita lihat per jenis pajaknya, untuk PPH non-migasnya, penerimaannya sudah mencapai sebesar 817 miliar atau sebesar 57,72% dari target 1 tahun dengan tingkat pertumbuhan minus 5,21%. Hal ini seperti tadi disampaikan karena ada PPS yang di tahun lalu tidak berulang lagi di tahun 2023 ini. Untuk PPN dan PPNBM, pencapaian sampai dengan bulan Juli tahun 2023 ini sudah mencapai angka 512 miliar atau sebesar 36,01% dari target 1 tahun.
dengan tingkat pertumbuhan di tahun 2023 ini sebesar 22,09%. Sebagaimana saya sampaikan tadi di muka, hal ini juga sangat selain karena pertumbuhan ekonomi masyarakat sudah mulai menggeliat, walaupun tidak luar biasa, juga pengaruh dari perubahan tarif PPN dari 10% menjadi 1%. Untuk PBB, penerimaan sampai dengan bulan Juli tahun 2023 sudah mencapai 2,74 M atau 33,37% dari target dengan tingkat pertumbuhan positif 27,14%. Untuk pajak lainnya, pencapaian sampai dengan bulan Juli 2023 ini sebesar 40,25%. Atau sebesar 49,97% dari target dengan tingkat pertumbuhan minus 2,74%. Pertumbuhan Januari sampai dengan Juli 2022 yang tinggi, sebagaimana sampaikan tadi di depan, didukung oleh setoran dari kebijakan program pengungkapan sukarela atau PPS yang berakhir di bulan Juni tahun 2022. Lanjut, Mas. Untuk pertumbuhan itu kumulatifnya dengan evaluasi penerimaan per jenis pajak, yang perlu menjadi catatan kami di sini khususnya untuk PPh final dan PPh orang pribadi yang mengalami kontraksi negatif. Secara kumulatif, mayoritas jenis penerimaan pajak tumbuh positif dan lebih kuat dari tahun 2022. Dinamika pertumbuhan sampai dengan bulan Juli 2023, evaluasi per jenis pajaknya untuk PPN dalam negeri meningkat. Sebagaimana sampaikan tadi, ada perubahan dalam Undang-Undang HPP, penyelesaian tarif dari 10% menjadi 11%. Untuk PPh pasal 21 meningkat karena meningkatnya setoran atas THR dan sertifikasi, khususnya sertifikasi guru. Untuk PPh badan tumbuh karena peningkatan pembayaran PPh tahunan badan dari sektor perdagangan dan pembayaran STP dari sektor keuangan. Salah satu sektor keuangan yang membayar STP cukup besar di tahun ini dari Bank NTT. Untuk PPh final terkontraksi negatif karena kebijakan PPS yang tidak terulang lagi di tahun 2023 ini. Untuk penjualan benda materai mengalami kontraksi negatif karena peningkatan penggunaan materai elektronik mengakibatkan penurunan penjualan materai tempel. Jadi Bapak Ibu kalau dilihat di penerimaan per jenis pajak yang ada PPNDN sampai dengan PPHOP, di sana tidak termasuk penerimaan benda materai dalam bentuk penggunaan materai elektronik. Untuk PPh pasal 23 tumbuh didorong oleh pembayaran pajak atas jasa yang meningkat dan restitusi di tahun 2022 yang tidak terulang lagi. Untuk PPh pasal 22 tumbuh seiring dengan peningkatan pemungutan dari sektor administrasi pemerintahan. Seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Catur, baik yang bersumber dari APBN maupun APBD, ada realisasi pertumbuhan, realisasi dari belanja pemerintah baik bersumber dari APBN maupun APBD. PPh orang pribadi terkontraksi karena adanya pembayaran atas tagihan pajak di tahun 2022 yang tidak terulang lagi di tahun 2023. Lanjut, Mas. Untuk penerimaan neto kumulatif ditinjau dari sektor-sektor penunjang penerimaan, sebagaimana tadi disampaikan, administrasi pemerintahan masih tetap untuk wilayah NTT, juga NTB, sebagai kontributor untuk penerimaan yang paling dominan sebesar 42,83%. Pertumbuhan sampai dengan bulan Juli 2023 dipengaruhi oleh penerimaan PPN dan PPh badan tahunan. Sektor utama tumbuh variasi sampai dengan bulan Juli 2023 ini dengan dinamika sebagai berikut. Untuk administrasi pemerintahan tumbuh signifikan karena adanya setoran PPN dari belanja pemerintah baik APBN maupun APBD di tahun 2022 yang di carry over atau disetor direkon di bulan Januari tahun 2023.
Dan hal kedua penyebabnya pertumbuhan efisiensi pemerintahan yang tinggi ini terjadinya pergeseran setoran PPN dari sektor konstruksi ke administrasi pemerintahan dengan berlakunya PMK 59. Sektor keuangan dan asuransi tumbuh positif karena peningkatan setoran PPh 21 pada subsektor bank pemerintah, koperasi, dan jasa keuangan lainnya. Untuk sektor perdagangan, tumbuh positif karena program pengungkapan sukarela, tumbuh negatif di tahun ini dibandingkan dengan sektor perdagangan di tahun lalu karena adanya PPS di tahun 2022 yang tidak berulang. Untuk sektor transportasi dan pergudangan tumbuh positif. Hal ini didukung oleh meningkatnya aktivitas ekspor impor terutama dari dan ke Timor Leste. Untuk sektor perdagangan listrik tumbuh karena peningkatan aktivitas subsektor pembangkit tenaga listrik. Berikutnya sektor industri pengolahan tumbuh positif didukung oleh subsektor industri air minum, industri besi dan baja dasar, dan industri semen. Lanjut, Mas. Untuk update kepatuhan penyampaian SPT tahunan tahun 2023, izin Bapak Ibu melaporkan meskipun ini hal yang belum begitu menggembirakan buat kami secara umum seluruhnya di Kanwil DJP Nusa Tenggara. Dari target khusus untuk NTT, target sebesar SPT yang seharusnya masuk dalam 1 tahun ini 2.222.530 SPT. Sampai dengan bulan Juli 2023, SPT yang baru masuk baru sebesar 176.329 SPT. Atau pencapaiannya hanya baru sebesar 79,2%. Total SPT yang disampaikan sepanjang tahun 2022 adalah sebesar 204.796%. Kalau kami berhitung secara matematis saja, maka seharusnya masih ada potensi 28 ribuan SPT yang masih dapat disampaikan oleh wajib pajak untuk sisa tahun 2023 ini. Terhadap kinerja capaian penyampaian SPT yang belum begitu menggembirakan buat kami di sini, kami akan terus melakukan sosialisasi, himbauan, dan akan menerapkan mekanisme sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan melalui teguran terlebih dahulu sebelum dikenakan sanksi administrasi. Namun Bapak Ibu sebagaimana menjadi inisiatif strategi dalam hal penyampaian kepatuhan penyampaian SPT, tetap kami memprioritaskan untuk melakukan sosialisasi, baik sosialisasi melalui pemberi kerja maupun sosialisasi melalui instansi-instansi pemerintah yang memiliki pegawai dengan jumlah yang besar. Penyampaian SPT melalui media elektronik di tahun 2023 ini khususnya untuk Nusa Tenggara Timur mencapai 94,86%. Jumlah ini meningkat dibanding dengan catatan sepanjang tahun 2022 hanya sebesar 93,84%. Mas. Untuk beberapa current isu yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini, yang pertama mengenai masalah pemadanan NIK NPWP. Kanwil DJP Nusa Tenggara tetap mengadakan sosialisasi dalam rangka menghimbau masyarakat untuk segera melakukan pemadanan NIK NPWP melalui laman pajak.go.id sebelum melakukan pelaporan SPT tahunan. Karena terhitung mulai tanggal 1 Januari 2024, seluruh layanan perpajakan dan layanan lainnya sudah menggunakan NPWP dengan format 16 digit atau sudah menggunakan NIK sebagai NPWP. Bila mana kami mengevaluasi target validasi NIK-nya sebesar 685.059, yang sudah tervalidasi baru sebesar 580.097, yang belum tervalidasi sebesar 108.868, atau yang sudah tervalidasi hanya baru sebesar 84,2%. Untuk
BIMTEK penyusunan BA rekonsiliasi sebagaimana sejalan dengan disampaikan tadi oleh Pak Catur, melihat sedemikian besarnya porsi peranan penerimaan pajak yang bersumber dari belanja pemerintah, baik APBN maupun APBD, tetap kami giatkan untuk melakukan BA rekonsiliasi. Di tanggal 16 Juli tahun 2023 kemarin, KPP Pratama Kupang bersama KPPN Kupang menyelenggarakan kegiatan bimbingan teknis penyusunan berita acara rekonsiliasi dan MONEF penyaluran dana transfer ke daerah tahun 2023 yang bertempat di GKN Kupang. Setelah kegiatan bimbingan teknis ini, untuk kedepannya akan ditandatangani secara bersama berita acara rekonsiliasi semester 1 tahun 2023, pelaksanaan rekonsiliasi pajak Pemda sangat penting sehingga pelaksanaan penyaluran dana transfer ke daerah atau dana bagasi kepada Pemda menjadi lancar dan tepat waktu. Hal ini juga Bapak Ibu untuk menghindari terjadinya sebagaimana yang tadi saya sampaikan, terjadinya carry over penerimaan pajak yang seharusnya dilakukan di tahun ini tercarry over ke tahun berikutnya. Lanjut Mas. Untuk current isu yang berikutnya, sehubungan dengan Hari Pajak 14 Juli, dilakukan peringatan Hari Pajak tanggal 14 Juli tahun 2023, seluruh unit kerja DJP menyelenggarakan beberapa kegiatan melalui upacara bendera, pajak bertutur, donor darah, DJP Peduli, yaitu pemberian santunan kepada panti asuhan, yayasan sosial, dan pihak yang membutuhkan. Pada Hari Pajak tahun 2023 ini, DJP mengusung tema Rawat Kebersamaan dan Kuatkan Tekad Wujudkan Perubahan. Diharapkan dengan momentum ini dapat meningkatkan rasa kebersamaan dan sinergi serta jiwa nasionalisme. Sebagai informasi, untuk KPP Pratama Ruteng, terhitung mulai Senin 31 Juli tahun 2023, seluruh kegiatan operasional KPP Pratama Ruteng pindah alamat ke Jalan Frans Nala atau di depan Patung Caci, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat. Dan KPP Pratama Kupang di tanggal 18 Juli tahun 2023 dinobatkan sebagai badan publik informatif untuk kategori lembaga vertikal dari Komisi Informasi Provinsi NTT. Penghargaan ini tentunya merupakan bukti dari komitmen DJP, khususnya di teman-teman di KPP Pratama Kupang, untuk selalu memberikan informasi publik kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Current isu berikutnya, ini yang lagi hangat Bapak Ibu, sehubungan PMK 66 tahun 2023, peraturan tentang jenis dan batasan natura atau kenikmatan yang dikecualikan dari objek PPH yang mulai berlaku 1 Juli tahun 2023. Penerapan pajak atas natura sangat memperhatikan nilai kepantasan yang diterima oleh karyawan, sehingga natura dan atau kenikmatan dalam jenis dan batasan nilai tertentu dikecualikan dari objek pajak penghasilan. Kalau Bapak Ibu lihat yang di gambar sampingnya, rekan media, misalnya makanan minuman yang disediakan untuk karyawan, seluruh karyawan di tempat kerja tanpa batasan nilai, itu dikecualikan dari objek PPH. Kecuali atau kupon makan bagi karyawan dinas luar, termasuk dalam bentuk reimbursement biaya makan dan atau minum dengan nilai maksimal 2 juta per bulan. Hal yang dikecualikan dari objek PPH juga bingkisan Hari Raya Keagamaan, meliputi Hari Raya Idul Fitri, Natal, Nyepi, Waisak, Tahun Baru, Imlek, tanpa batasan nilai. Sedangkan bingkisan selain Hari Raya Keagamaan tersebut maksimalnya nilai 3 juta per tahun. Berikutnya yang dikecualikan sebagian diatur dalam PMK nomor 66 tahun 2023 adalah fasilitas olahraga selain golf,
pacuan kuda, powerboating, terbang layang, dan otomotif. Dan yang dikecualikan fasilitas tempat tinggal non-komunal, seperti sewa apartemen atau rumah dengan nilai maksimal 2 juta per bulan. Berikutnya dikecualikan dari objek PPH, fasilitas tempat tinggal komunal, seperti asrama dan sebagainya tanpa batasan nilai. Berikutnya yang dikecualikan dari pengenaan PPH, objek PPH adalah peralatan dan fasilitas kerja seperti laptop, komputer, ponsel, pulsa, dan internet tanpa batasan nilai. Kemudian dikecualikan dari objek PPH adalah fasilitas pelayanan kesehatan dan pengobatan dalam penanganan kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, kedaruratan, dan pengobatan lanjutan tanpa batasan nilai. Lanjut ya Dok, nanti ini bisa dibagikan. Tadi saya sampaikan beberapa hal yang diatur dalam PMK nomor 66. Lanjut Mas. Bapak Ibu, tadi saya sampaikan di depan tanpa mengurangi rasa optimis kami untuk mencapai target yang harus dicapai di tahun 2023 ini. Kami, Direktur Jenderal Pajak, Kanwil DJP Nusra telah menetapkan langkah-langkah optimalisasi penerimaan, baik penerimaan pajak rupiahnya maupun penerimaan SPT. Hal yang pertama yang ditetapkan sebagai langkah inisiatif strategi Kanwil DJP Nusra di tahun 2023 adalah peningkatan kepatuhan. Peningkatan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan oleh wajib pajak melalui edukasi dan optimalisasi layanan. Karena yang memang yang diutamakan adalah voluntary compliance dari wajib pajak. Sinergi Kemenku 1 sebagaimana telah berjalan dan akan terus berjalan. Sinergi Kemen 1 misalnya dengan KPBC melalui program secondment, sinergi dengan KPPN untuk mendorong kualitas UMKM, serta dengan Kanwil Perben dalam hal pengawasan atas belanja pemerintah, baik yang bersumber dari APBN maupun APBD. Untuk pelaporan SPT, inisiatif strategi yang ditetapkan di tahun 2023, mendorong masyarakat untuk melakukan pelaporan secara online dan melakukan pemutahiran data serta pemadanan NIK NPWP. Pelayanan perpajakan kami lakukan dengan mempermudah pelayanan terkait pembayaran melalui perluasan kanal-kanal pembayaran dengan mengintegrasikan aplikasi yang terpadu bagi pembayaran berbagai jenis pajak. Sinergi dengan pihak eksternal tetap kami tetapkan sebagai inisiatif strategis di tahun 2023 ini. Karena banyak data-data yang memang dikelola, diadministrasikan oleh pihak-pihak eksternal. Misalnya pengumpulan pemanfaatan data dari kepelabuhan, syah bandar, dari pemilikan kendaraan bermotor, dan lain-lain. Inisiatif strategi yang berikutnya untuk penegakan hukum tetap dijalankan, tentunya penegakan hukum yang berkeadilan yang mampu mendorong kepatuhan wajib pajak. Reformasi perpajakan tetap dilanjutkan, proses reformasi melalui peningkatan kualitas SDM dan internalisasi nilai-nilai Kementerian Keuangan. Demikian Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ALKO di bulan Juli tahun 2023 ini. Mengingatkan kembali bahwa segala layanan beko tidak dipungut biaya. Bila mana ada hal-hal yang Bapak Ibu ingin sampaikan atau pengaduan dapat dilakukan melalui rekening pajak 1-500-200 dan mohon bantuan Bapak Ibu terutama rekan-rekan media untuk membantu dalam menghimbau wajib pajak untuk segera melakukan pemadanan NIK NPWP paling lambat 31 Desember tahun 2023 ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, Om, Santi, 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 Om. Baik, terima kasih Pak I Gede Wira, Kabid B2 Humas, mewakili Kanwil DJP
Nusa Tenggara. Baik, selanjutnya kami persilahkan yang mewakili Kepala Kanwil DJBC Bali NTB NTT yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala KPPC Labuan Bajo, Bapak Joko Pri. Terima kasih Pak Edi. Mohon izin yang kami hormati Bapak Kakanwil Direktorat Jenderal Perben NTT Pak Catur. Mohon izin Pak. Yang kami hormati Pak Gede Wira yang mewakili Ibu Kakanwil Nusa Tenggara dan Bapak Ibu yang mewakili Kakanwil DJKN Bali Nusra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Mohon izin Pak, hari ini saya diperintah oleh Pak Kakanwil karena beliau sedang ada agenda yang lain untuk mempresentasikan capaian kinerja dari Kanwil Bea Cukai Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur yang dalam hal ini khususnya terkait dengan regional NTT. Barangkali sebelum kami presentasikan Pak, kami ingin menyampaikan selamat tadi yang disampaikan Pak Gede Wira ya. Akhirnya kami punya teman Pak, saudara Kementerian Keuangan di Labuan Bajo, karena KPP Ruteng per Senin kemarin sudah resmi pindah ke Labuan Bajo dan kami sudah langsung berkunjung Pak, karena kami senang saudara kami sudah berkumpul nih di Labuan Bajo. Baik, mohon izin Pak menyampaikan. Next. Baik, sebelumnya mungkin kami sampaikan bahwa Kanwil Bea Cukai Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur itu membawai Bali, wilayah Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Sementara di Nusa Tenggara Timur sendiri, Bea Cukai ada 3 kantor, Bapak Ibu, yaitu Kantor Bea Cukai Labuan Bajo, Kantor Bea Cukai Atambua, dan Kantor Bea Cukai Kupang. Kanwil Bea Cukai Bali Nusra sendiri mendapatkan target penerimaan sebesar 1,66 triliun, sementara sampai dengan 31 Juli 2023 itu baru tercapai 59,90%, yaitu 997,19 miliar. Namun demikian kami sampaikan khusus untuk regional NTT Bapak Ibu, itu capaian sampai dengan Juli 2023, sebagaimana tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Catur dalam APBN-nya, yaitu yang terkait dengan pajak perdagangan internasional, kami telah mencapai 170%, atau tepatnya 28, sekian miliar. Next. Kinerja positif dari penerimaan ini didominasi oleh penerimaan dari sektor bea masuk, Bapak Ibu, di mana dari target 16,71 miliar sampai dengan Juli sudah tercapai 28,77 miliar. Dan tadi sudah disinggung sebenarnya oleh Bapak Kakanwil Direktorat Jenderal Perben bahwa kontribusi terbesar adalah dari importasi beras dan gula yang dilakukan melalui KPBC Kupang. Sedangkan pihak keluar dari target 0, kami juga sudah mengumpulkan sampai dengan bulan Juli itu mohon maaf, ada 0,73 miliar untuk cukai dan untuk pihak keluar sebesar 38 juta rupiah. Kinerja cukai juga ada kontribusi kenaikan, tumbuh year on year 15,80%. Bapak Ibu, meskipun di bulan Juli ini mengalami penurunan 42,11% dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Ini terlihat dari berkurangnya jumlah pemesanan pita cukai melalui dokumen CK1. Next. Bapak Ibu sekalian, tadi disampaikan bahwa penerimaan terbesar itu didominasi dari bea masuk atas importasi gula dan beras. Ini tentunya akan berkorelasi dengan neraca perdagangan kita.
semakin banyak importasi yang dilakukan dengan ekspor yang kenaikannya tidak terlalu signifikan, meskipun ada kenaikan, akan menyumbang defisit neraca perdagangan kita. Mungkin ini nanti yang akan perlu mendapatkan perhatian kita bersama. NTT yang tanahnya subur, tetapi importasi berasnya juga tinggi. Kalau ini bisa ditekan, tentunya akan mengurangi juga defisit neraca perdagangan yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sementara untuk ekspor, devisa ekspor dari Juli sebesar 4,53 juta US dollar, ini meningkat 0,11 juta US dollar atau lebih tepatnya 2,53% kalau dibanding dengan peningkatan ekspor tahun-tahun sebelumnya. Ini yang tentunya harus kita dorong, dan ini sebenarnya berkorelasi yang positif jika ini terus kita tingkatkan bersama-sama Kemenkeu 1 untuk mendorong bagaimana ekspor di wilayah NTT ini untuk bisa terus kita tingkatkan bersama-sama. Next, tidak berbeda jauh sebenarnya devisa perdagangan yang ada di NTT dengan yang ada di Bali Nusra, Bapak Ibu. Di wilayah Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur, trennya hampir sama, di mana impor masih mendominasi lebih banyak dibanding dengan ekspor yang dilakukan. Dan mungkin kami laporkan juga, next, ini yang kami lakukan, Bapak Ibu, menyangkut ke isu terkini, Bea Cukai Atambua dalam rangka untuk mendorong ekspor, khususnya ekspor UMKM, pada bulan Juli kemarin menginisiasi acara Atambua International Expo yang tentunya juga berkolaborasi dengan Kemenkeu 1 yang lain, Kementerian Perdagangan, Kedutaan Besar Indonesia untuk Timur Leste, dan Pemda Belu serta administrator PLPN Mota Ain. Kita melakukan International Expo yang diikuti oleh 33 UMKM, Bapak Ibu, yang berorientasi ekspor, dan kemudian dilanjutkan juga dengan bisnis catering. Harapannya para UMKM ini nanti dapat meningkatkan ekspornya. Paling tidak ini akan menyumbang kontribusi ekspor di wilayah NTT. Kalau ini bisa terus kita dorong, dan impor, terutama impor beras, bisa kita tekan dengan swasembada panen beras yang cukup tinggi nantinya, kami yakin neraca perdagangan kita suatu saat akan surplus. Next. Kami laporkan juga, Bapak Ibu, ini kinerja pengawasan Kanwil Bea Cukai Bali, NTB, dan NTT, khususnya di regional NTT, terkait dengan kepabeanan. Telah dilakukan 3 kali penindakan di bidang kepabeanan. Ini kaitannya dengan pembawaan uang tunai yang melebihi dari batas yang ditentukan dan tidak dilaporkan ke petugas bea dan cukai yang ada di PLPN Mota Ain. Total barang bukti berupa mata uang asing senilai 21.240 US dollar. Sedangkan pengawasan terkait dengan cukai, Bapak Ibu, dapat kami sampaikan bahwa selama sampai dengan bulan Juli telah dilakukan 5 kali penindakan cukai, meliputi pelanggaran BKJ hasil tembakau yang tidak dilekati pita cukai ataupun yang dilekati pita cukai palsu, dengan barang bukti berupa 26.520 batang rokok, sigaret kretek mesin, berbagai merek. Yang perlu kami sampaikan juga, next, yang perlu kami sampaikan juga Bapak Ibu, ini mungkin pesan sponsor ini yang harus kami sampaikan, karena ini marak Bapak Ibu akhir-akhir ini. Akhir-akhir ini cukup banyak pengaduan korban penipuan yang mengatasnamakan bea cukai. Meskipun beberapa kali dan sering kali kita di medsos, entah itu di Facebook, Instagram, ataupun media-media yang lain, kita sudah menyampaikan, awas, waspada penipuan yang mengatasnamakan bea cukai. Tetapi dalam prakteknya, akhir-akhir ini marak kembali dan cukup banyak Bapak Ibu. Kami sampaikan bahwa ciri-ciri penipuan ini biasanya
pihak penipu menghubungi korban dengan nomor pribadi. Kemudian biasanya juga memaksa transfer ke rekening pribadi. Biasanya ini pesan online, kemudian ditakut-takutin kalau tidak membayar uang jumlah tertentu, barangnya ditahan dan akan dipidanakan, seperti itu. Jadi sering disertai ancaman hukuman bahkan pidana. Nah, apa yang harus dilakukan Bapak Ibu? Tentunya harus tetap tenang dan tidak boleh panik. Jangan buru-buru transfer atau jangan pernah transfer sebelum konfirmasi ke Bravo Bea Cukai di nomor telepon 15.225. Barangkali itu Bapak Kakanwil yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, demikian tadi rekan-rekan media laporan terkait dengan perkembangan terkini dari kepabeanan dari Pak Joko, Kepala KPP BC Labuhan Bajo, Pak Haji Joko ya, dari informasi dari Pak Kakanwil demikian, Pak Haji Joko. Matur nuwun Pak Haji. Kemudian lanjut yang ketiga, kami persilahkan yang mewakili dari Kepala Kanwil DJKN Bali Nusra, Bu Jenny mungkin. Silakan Ibu. Baik, terima kasih Pak Edi. Yang terhormat Bapak Catur, Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Nusa Tenggara Timur dan sekaligus Kepala Kanwil DJPB Nusa Tenggara Timur. Yang kami hormati Bapak Joko ya, Pak Joko Prisubukno yang mewakili Kanwil DJBC Bali dan Nusa Tenggara, kemudian Bapak Gede, Pak Gede Wira ya, yang mewakili Bu Samsinar, Kanwil DJP Nusa Tenggara, serta Bapak Ibu, teman-teman, rekan media yang hadir pada hari ini, baik secara luring maupun daring. Izinkan kami share screen. Sebentar. Bentar ya. Baik Bapak Ibu, izinkan saya dari Kanwil DJKN Bali Nusa Tenggara ya, izin mewakili Bapak Kakanwil yang kebetulan Bapak Kakanwil pada hari ini berhalangan untuk hadir. Baik, saya buka dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam kebajikan, salve, Om Swastiastu. Bapak Ibu yang kami hormati, berikut paparan dari Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara. Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara ini sebenarnya kami meliputi di Bali, NTB, dan NTT. Untuk NTT ini ada satu kantor yaitu KPKNL Kupang. Jadi ini adalah kinerja penerimaan negara di Nusa Tenggara Timur dan otomatis ini menjadi kinerja penerimaan negara di satu kantor, di satu KPKNL Kupang. Nah, untuk penerimaan negara bukan pajak
untuk penerimaan negara bukan pajak di Kanwil DJKN Bali Nusra ini terdiri dari 3 komponen penerimaan, yaitu berasal dari PNBP pengelolaan barang milik negara, ya ini berasal dari baik itu penjualan barang milik negara, penjualan melalui lelang, kemudian bisa juga karena pemanfaatan barang milik negara. Kemudian yang kedua adalah PNBP yang berasal dari piutang negara. Nah ini PNBP dari piutang negara ini berasal dari biaya administrasi pengurusan piutang negara, sedangkan yang terakhir adalah PNBP lelang. Nah, PNBP lelang ini berasal dari penerimaan negara bukan pajak yang dihimpun dari bea lelang. Kemudian untuk sampai bulan Juli ini kita bisa lihat dari grafik yang di sebelah kanan. Ini bisa kami coba menyandingkan antara tahun 2022 sampai tahun 2023. Di sini bisa kita perhatikan bahwa secara umum kinerja penerimaan PNBP di bulan tahun 2023 ini dibandingkan dengan tahun 2022 itu adalah menurun. Sementara untuk kalau kita lihat di sini, secara general untuk kinerja penerimaan negara dari sisi PNBP, BMN, piutang dan lelang secara akumulatif itu sebenarnya telah tercapai 49% dari target. Namun demikian, ini kalau kita bandingkan dengan target tahun lalu, ini menurun sebesar minus 56,79%. Dan komponen ini paling tinggi, yang penyumbang minus tertinggi, ini kalau kita lihat hampir di seluruhan, baik dari BNM, PNBP BMN, PNBP piutang negara, maupun PNBP lelang, ini keseluruhannya mengalami pertumbuhan negatif dibandingkan dengan tahun lalu. Namun demikian, kalau yang dilihat paling tinggi di sini adalah yang berasal PNBP dari lelang yang sampai minus 120% dibandingkan dengan tahun lalu. Sementara kalau untuk piutang negara minus 12,75%, ini karena dipengaruhi belum termanfaatkan ya. Jadi ini belum optimal untuk pemanfaatan dana crash program piutang negara oleh debitur. Sementara untuk PNBP BMN ini minus 5%. Nah, minus 5% ini karena lebih banyak penurunannya karena pemanfaatan. Ini kenapa? Karena aset yang dimanfaatkan kan segitu. Sementara jangka waktu pemanfaatan bisa jadi ini prima di tahun sebelumnya atau di bulan sebelumnya. Sehingga untuk tahun ini menjadi menurun seperti itu. Sementara kalau kita melihat dari PNBP lelang, ini yang menyumbang kemunduran yang paling tinggi sampai minus 120%. Ini sebenarnya terpengaruh oleh rendahnya PNBP yang berasal dari Pegadaian. Sejatinya ini suatu hal yang baik ya. Ini inline seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala Perwakilan dalam paparan sebelumnya, bahwa perekonomian di Nusa Tenggara Timur secara general itu mengalami peningkatan secara ekonomi, mengalami sekitar 4,sekian% tadi. Dan ini akibat peningkatan perekonomian ini sebagian dari Pegadaian ini karena ada kebijakan penyelesaian NPL di bawah Pegadaian ini yang penyelesaian dengan cara non lelang, yang penyelesaian di bawah NPL secara non lelang, akibatnya dari sisi Pegadaian ini banyak yang tidak tercapai. Tapi sejatinya ketidaktercapaian PNBP dari Pegadaian ini sebenarnya adalah sinyal yang bagus. Ini inline seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Kaper pada pemaparan sebelumnya, bahwa ini menunjukkan perekonomian sudah baik, sejalan dengan, jadi karena perekonomian telah baik, salah satunya banyak penyelesaian Pegadaian itu dapat diselesaikan dengan secara non lelang. Itu sebenarnya bagus, itu sinyal yang bagus sebenarnya. Kemudian terkait dengan pengelolaan BNN dan peran DJKN ya. Kalau pengelolaan BMN sampai saat ini untuk yang di Nusa Tenggara Timur, total nilai BMN yang dikelola oleh DJKN selaku pengelola barang secara keseluruhan itu adalah sebesar 75,3 triliun yang terdiri dari 61.780
NUP. Jadi ini dari beberapa bentuk, dan dari 75 triliun nilai BMM ini sebagian telah digunakan sebagai underlying aset dari SBSN dengan nilai sebesar 6,69 T atau bisa dilihat sekitar 8,88% dari total nilai BMN. Dan SBSN ini adalah salah satu sumber pembiayaan yang digunakan untuk membiayai proyek-proyek yang ada di proyek-proyek pemerintah yang ada di Nusa Tenggara Timur. Nah, kemudian izinkan kami melaporkan DJKN itu adalah sebagai salah satu pembina dari SMV. Di sini kami akan menyampaikan terkait dengan peran SMV Kementerian Keuangan di NTT. SMV itu adalah Special Mission Vehicle, terdiri dari sebenarnya di sini ada 5 ya, namun JODIPA tidak masuk di sini. Ada PTPI, Penjaminan Infrastruktur Indonesia. Di sini kontribusinya untuk NTT berupa penjaminan. Ini pembiayaan untuk penjaminan, ini telah mengucurkan dana untuk penjaminan sebesar 3,7 triliun ya, 3,7 T. Kemudian untuk CSR sementara ini belum ada. Sementara untuk SMI, untuk pembiayaan telah terkucurkan dana sebesar 1,8 T. Sementara untuk CSR yang telah dikeluarkan itu sebanyak 6,9 miliar. Sementara kalau dari PT SMF itu Sarana Multigria Finansial, itu salah satu SMV yang didirikan untuk mendukung pembangunan untuk pengadaan rumah-rumah bagi penduduk yang kurang mampu. Nah, di sini yang telah dilakukan adalah ada beberapa hal. Yang pertama terkait dengan pembiayaan kepada lembaga penyalur kredit perumahan, ini ada sebesar 534 miliar pembiayaan. Untuk program penurunan beban fiskal dalam KPR FLP, ini ada sebesar 32 miliar. Sementara untuk pengembangan rumah kumuh itu ada 2,6 miliar, dan TJSL tanggung jawab sosial lingkungan ini ada sebesar 175 juta rupiah. Sementara untuk LPI saat ini untuk pembiayaan telah terkucurkan sebanyak 19 miliar. Kemudian ini tempat-tempatnya ya, lokasi tempat penjaminan ataupun pembiayaan dan CSR yang dilakukan oleh SMV di Nusa Tenggara Timur, yaitu untuk di Belu. Di Belu ini penjelasan dari sebelumnya. Di Belu ini untuk PT SMF telah ada sebesar 2,61 miliar. Kemudian untuk PT SMI ini yang dikeluarkan untuk Belu itu digunakan untuk pendidikan dan pelatihan, sementara untuk kemudian untuk di Rote, ini PT SMI. Untuk di Rote, ini PT SMI mengeluarkan untuk pembangkit listrik tenaga surya dan pompa air pertanian. Kemudian untuk di Kupang, ini ada bantuan pembangunan sumber mata air dengan solar panel, bantuan pembangunan gedung sekolah, ini dibiayai oleh PT PI, dan bentuk pembiayaan ya, bukan CSR ini untuk bentuk pembiayaan. Kemudian, ini ada Geodipa Waisano, program desa bakti untuk negeri. Kemudian untuk PT SMF, itu ada di Siru, itu bantuan pengentasan kemiskinan. Kemudian untuk di Sika ada dari PT SMF itu menyiapkan program bantuan rehab bedah rumah untuk masyarakat kurang mampu di Kabupaten Sika, Flores Timur. Sementara untuk di Timur Tengah Selatan, PT SMI juga mengucurkan bantuan untuk pendidikan dan pelatihan. Kemudian untuk DND, ada bantuan peningkatan kesehatan, sementara untuk di Manggarai Barat ada bantuan peningkatan kesehatan, dan terakhir di Menenok oleh PT SMI ada bantuan untuk pengentasan kemiskinan. Nah, kemudian kami sampaikan juga terkait dengan PSM, Proyek Strategis Nasional. Nah, di sini untuk Proyek Strategis Nasional, untuk sertifikasi ini berada
sebenarnya kalau sertifikasi ini ada tri masketir ya. Di sini ada DJKN untuk pengampunya, menjembatani antara BPN dan Kementerian Lembaga. Ini sertifikasi 2023 adalah khusus sertifikasi tanah pemerintah, di mana ini tujuannya adalah untuk melakukan pengamanan atas aset negara. Jadi salah satu bentuk pengamanannya adalah dengan melakukan sertifikasi, mensertifikatkan tanah aset BMN. Jadi di aset BMN yang berupa tanah. Jadi kalau sebelumnya di tahun 2022 dan sebelumnya, untuk sertifikasi itu memang kita targetkan untuk BMN yang statusnya free and clear. Namun untuk tahun 2023 ini ada sedikit perubahan. Jadi aset BMN yang disertifikasikan ini adalah keseluruhannya. Jadi keseluruhan dari data yang ada di database kita itu disertifikatkan. Namun target outputnya akan disesuaikan dengan kondisi asetnya. Jadi nanti contohnya misalnya kalau yang free and clear itu kita target outputnya kita akan buat sertifikat pakai atau sertifikat atas tanah. Namun kalau sekiranya dia itu hanya dikuasai, namun kemudian ternyata untuk dokumennya tidak lengkap atau tidak memadai, itu nanti target outputnya kita buat dalam bentuk PBT atau peta bidang tanah sampai pengukuran. Jadi tidak dipaksa untuk naik menjadi sertifikat. Hal ini dilakukan kenapa? Salah satunya adalah ini untuk mensecurekan. Jadi jangan sampai aset-aset yang saat ini kondisinya masih belum sempurna itu malah lepas. Jadi dengan pengangkatan proyek sertifikasi ini secara keseluruhan termasuk untuk aset-aset yang memang belum clear, tapi kemudian dilakukan tahapan-tahapan pengamanan nanti diharapkan ini nanti bisa semakin meningkat dan memastikan bahwa aset-aset ini kalau memang bisa dibuktikan itu adalah aset BMN itu tidak menjadi lepas dari BMN. Kemudian untuk tahun 2023 ini target untuk di Kupang ini ada sebanyak 900 sekian ya. Dan telah tercapai di sini yang telah tercapai ada sebanyak 567 NUP ya yang sudah selesai. Mohon maaf. Untuk realisasinya adalah 256 NUT dan masih kurang 567 NUT lagi yang saat ini masih kita upayakan untuk selesai. Nah, ini dengan perbandingan target sertifikasi 2022 dan 2023 untuk 2023 ini total target kita adalah 823. Kenapa menurun dibanding target sebelumnya? Karena untuk 2023 ini adalah sisa-sisa aset BMN yang belum disertifikatkan di tahun sebelumnya. Dan untuk tahun ini realisasi kita telah mencapai 256 NUK tanah yang telah disertifikatkan dengan posisi selesai. Kemudian izinkan kami juga menyampaikan salah satu BLU di bawah DJKN yaitu Elman. Di sini Elman fungsinya adalah untuk memberikan pendanaan. Salah satu perannya adalah melakukan pendanaan pengadaan lahan pembangunan proyek strategis nasional PSN di Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk sampai dengan tanggal 31 Juli 2023 ini total pembiayaan telah tercapai 173 miliar terdiri dari di tiga tempat PSN yaitu Bendungan Embai, Bendungan Napun GT dan Bendungan TMF. Mungkin demikian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan informasi-informasi terkait PNBP maupun terkait beberapa isu-isu di DJKN. Selanjutnya kami akhiri dengan ucapan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Kami kembalikan kepada Bapak Edi. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Jenny mewakili Kepala Kanwil DJKN Bali Nusra. Rekan-rekan media, demikian tadi seluruh narasumber sudah menyampaikan paparan terkait dengan kondisi fiskal regional NTT sampai dengan bulan Juli.
kalau dapat kami sarankan sedikit bahwa secara umum kondisi APBN kita di NTT cukup baik dengan pendapatan sudah terrelasi 55% dengan tumbuh 15,5% ya. Dari sisi perpajakan, kepabeanan maupun lelang tadi keseluruhan berkinerja terbaik. Kemudian juga didukung dengan kondisi belanja yang sudah mencapai 52,1% atau tumbuh 8,5%. Hal ini tentunya sedikit banyak dengan share PDRB sebesar 30% dengan kondisi pertumbuhan tertinggi untuk sektor pengeluaran yaitu 6,89% untuk konsumsi pemerintah, maka terlihat bahwa peranan APBN khususnya di belanja pemerintah itu cukup kuat dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di NTT khususnya di kuartal kedua sebesar 4,04%. Demikian sedikit ulasan singkat terkait dengan kondisi fiskal regional di NTT sampai dengan bulan Juli tahun 2023. Baik, selanjutnya kita masuki seksi diskusi seperti biasa. Kami persilahkan rekan-rekan dari media yang hadir di sini bisa menyampaikan tanggapan ataupun pertanyaan terkait dengan apa-apa yang sudah disampaikan oleh para narasumber kita tadi. Kami awali dari Pak Aloy mungkin, dari RRI atau dari Nona, dari Pos Kupang. Silakan, teman-teman. Oke, saya Asti dari Pos Kupang. Ini pertanyaannya khusus ke Pak Catur sih, Pak. Oke, terkait dengan tren kredit ya, Bapak, baik yang KUR maupun yang UMI. Di NTT ini kan trennya sudah menurun dan KUR sendiri itu tahun lalu dia berada di posisi 22 ya. Se-Indonesia dan sekarang ke posisi 23. Yang saya tanyakan ke Pak Catur, apa sih Pak penyebab utama nih dari penurunan tren kredit yang ada di NTT ini? Itu saja Pak, terima kasih. Baik, kita tampung dulu Pak Asti dari Pos Kupang. Kemudian lanjut Pak Aloy mungkin dari RRI. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Yang pertama terkait dengan tadi disampaikan oleh DJPB perwakilan dari Bea Cukai di Labuan Bajo. Kasus kemarin itu teman saya juga mengalami hal yang sama kalau tidak salah tanggal 8 Agustus kemarin. Nah, terkait dengan hal ini Bea Cukai sampai saat ini ada tidak laporan-laporan yang disampaikan ke Bea Cukai khususnya di Nusa Tenggara Timur, karena itu berupa WA, terus ditelepon, katanya dia polisi, terus diancam nanti barangnya tidak diambil, kalau tidak salah barang itu dititip dikirim dari Malaysia. Dengan terkait dengan kasus-kasus ini, apakah Bea Cukai sudah melakukan semacam investigasi untuk bisa mencari tahu itu apa penyebabnya dan apakah sudah ada pelaku atau oknum yang sudah pernah ditindak khususnya di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Yang kedua terkait dengan progres Pak Catur penyaluran dana desa. Kalau kita lihat sampai akhir Juli itu sudah 58,9% Pak Catur. Apakah hasil monitoring ini dengan sisa bulan Agustus sampai September ini, apakah ini masih normatif dan itu bisa dilakukan karena ada kabupaten yang notabene sudah hampir selesai, misalnya Kabupaten Alor. Terima kasih Pak Catur. Baik, terima kasih Pak Aloy dan Mbak Asti ya. Mungkin kami persilakan dulu kepada Pak Haji Joko untuk dapat menyampaikan tanggapan ya terkait dengan apakah upaya-upaya yang telah dilakukan oleh rekan-rekan di Direktorat Jenderal Bea Cukai terkait dengan adanya permasalahan SMS penipuan. Monggo Pak.
Silakan, Pak. Terima kasih Pak Edi. Mungkin menanggapi maraknya isu penipuan, Bapak. Berkali-kali dari kantor pusat juga sudah menyampaikan himbauan, baik itu melalui media sosial kita, ataupun sosialisasi, ataupun menyisipkan dalam acara-acara yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dan juga kita membuka saluran hotline, Bapak, tadi yang kami sampaikan di 15.225. Kami berharap ini mumpung ada para awak media, ini juga turut serta untuk menyebarluaskan hotline kita 15.225. Jadi kalau ada telepon yang mengatasnamakan Bea Cukai, yang meminta uang, diminta transfer, dan lain-lain, monggo silahkan menghubungi hotline Bea Cukai, Bravo Bea Cukai di 15.225 24 jam, Bapak. Jadi itu mungkin yang sementara yang dapat kami lakukan, memang menghimbau. Selain di kantor pusat juga ada tim yang coba berkoordinasi dengan APH yang lain, menelusuri kira-kira siapa ini yang ada di di belakang penipuan ini. Mungkin itu Pak Edi. Baik, terima kasih Pak Haji. Demikian Pak Ale ya, tanggapan dari teman-teman di Bea Cukai bahwa telah dilakukan upaya-upaya maksimal ya untuk bisa memberantas adanya WA atau SMS yang merugikan masyarakat ini ya. Kemudian nanti ke depan aparat penegak hukum yang lain, kepolisian maupun kejaksaan ya bisa menangkap pelakunya Pak, agar tidak bisa meresahkan. Dan mohon bantuan Pak Ale juga untuk bisa membroadcast ya di RRI paling enggak yang jangkauannya lebih luas, setiap ada waktu, setiap ada kesempatan diselipkan ya iklan-iklan terkait dengan kewaspadaan ini. Mungkin itu. Baik, selanjutnya Pak Kanwil Dirjen Manusia Inti Pak Catur untuk dapat menyampaikan tanggapan terkait dengan dua hal tadi, dana desa dan KUR. Silakan Bapak. Terima kasih. Ini dari Poskupang menarik juga ya pertanyaannya ya terkait dengan KUR dan UMI. Jadi mungkin untuk teman-teman juga barangkali jangan terpaku pada urutan sebetulnya, tetapi lebih kepada karena kalau kita lihat meskipun urutannya katakanlah sekarang 23 umpamanya untuk KUR, tapi kemudian sebetulnya bedanya tidak jauh dengan urutan yang ke-22. Jadi nanti kalau bicara KUR ini memang dinamikanya dinamis sekali ya, dinamis. Dan terkait dengan penyebab keterlambatan ini, kalau kami sih lebih senangnya menyebutnya keterlambatan ya, karena kami masih optimis nanti akan terakselerasi karena target KUR untuk tahun 2023 ini secara nasional kan juga naik ya. Jadi memang masih ada waktu sampai dengan akhir Desember nanti. Dan kami melihat memang penyebabnya yang kami lihat itu adalah ketika aturan baru ya. Aturan baru di awal tahun kami sudah sampaikan juga bahwa pada waktu itu revisi aturan di awal tahun oleh Kemenko Perekonomian itu kemudian mengakibatkan bank itu kemudian baru dapat menyalurkan kreditnya itu sekitar akhir Februari sampai dengan awal Maret. Jadi ini memang jadinya start untuk penyalurannya menjadi agak terlambat kalau kita lihat. Namun nanti kita bisa sajikan deh, nanti menarik juga untuk kita sajikan juga pergerakan dari bulan ke bulan, apakah kemudian terlihat akselerasi. Kalau kami sih melihatnya ada akselerasi dan masih kita harapkan nanti terus naik sampai dengan akhir Desember. Kira-kira demikian. Kalau Pak Ale tadi mungkin ini juga jawaban ya, karena sebetulnya kalau untuk dana desa, khususnya untuk dana desa non BLT atau yang reguler, itu kemudian kemarin itu batas waktunya penyampaian syarat salurnya itu tanggal 24 Agustus. Ini update saja barangkali. Nanti sebetulnya akan kami sampaikan ke di bulan depan sampai dengan Agustus, tapi ini mungkin update sementara. Jadi dari 3.026 desa yang ada di Provinsi NTT,
Itu kemudian yang kemarin tidak tersalur, itu ada 14 desa. 14 desa itu tersebar di ND, itu 2 desa, kemudian di Saburai Jua itu 2 desa, kemudian di Manggarai Timur itu ada 10 desa. Jadi 14 desa ini kemudian sayangnya untuk non BLT atau dana desa reguler itu tidak tersalur 14. Penyebabnya macam-macam, ada yang kemudian karena adanya kepala desa yang kemudian meninggal dunia di sana, kemudian ada juga yang penyerapan tahap satunya itu belum mencapai 50%. Jadi dia baru mencapai 42%, sehingga kemudian tidak eligible untuk menarik untuk tahap keduanya. Kemudian ada juga yang tidak menyalurkan BLT. Karena kemudian dia tidak menyalurkan BLT, makanya untuk dana desa non-regulernya itu, non-BLT-nya atau regulernya itu kemudian tidak bisa disalurkan juga. Kemudian ada juga yang permasalahan administratif lainnya lah, kira-kira seperti itu. Namun demikian, dari 3.026 desa ini, jadi untuk BLT reguler kan memang ada batas waktunya, tetapi kalau yang yang dana desa reguler atau dana desa non BLT itu ada batas waktunya. Untuk tahap kedua itu adalah 24 Agustus kemarin ya. Tetapi untuk yang BLT dana desanya itu yang 4 tahapan itu akan terus mengalir nanti. Karena untuk triwulan 3 ini tadi kalau per Juli itu ada sekitar 1.900-an ya, 1.900-an desa tadi ya. Untuk triwulan 3 itu 1.547 desa tadi ya. Itu nanti masih kita tunggu. Jadi itu ada di halaman 24 ya, 24 nanti bisa dilihat. Jadi sampai dengan bulan Juli ada 1.547. Jadi masih kita tunggu untuk BLT BLT dana desa. Intinya untuk bantuan langsung tunai untuk dana desa itu kemudian tidak ada batasannya. Jadi yang dibatasi adalah kapan bisa disalurkan. Tetapi untuk non BLT atau yang reguler tadi memang untuk tahap kedua sudah selesai di 24 Agustus dan ada 14 desa yang kemudian sayangnya tidak tersalur. Mungkin demikian penjelasannya. Baik, terima kasih Pak Kandil yang sudah memberikan tanggapan tadi terkait dengan 2 pertanyaan KUR dan dana desa. Baik, lanjut dari teman-teman TVRI cukup. Baik, mungkin dari teman-teman yang ikut Zoom ada yang mau ditambahkan, berikan keterangan kepada rekan-rekan media di sini sebelum kita tutup. Baik, tidak ada ya. Baik, kalau tidak ada, mungkin demikian saja rekan-rekan media dan para hadirin semua. Pelaksanaan preskon APBN kita pada sore sampai dengan siang sampai dengan sore ini dengan ucapan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua, khususnya rekan-rekan yang dari Kemenkus 1 yang telah memberikan support pelaksanaan preskon kali ini, baik support data maupun kehadirannya di forum ini. Dan juga kepada rekan-rekan media, terima kasih atas kehadirannya. Dan saya, Edward Wanto, selaku moderator, mohon maaf apabila dalam memimpin preskon ini ada hal yang kurang berkenan. Demikian, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hum Santi Santit Hum, dan salam sehat untuk kita semua. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu semua, Pak Haji Heru, Pak Bu Jenny. Terima kasih Pak Edi, Pak Catur, terima kasih Terima semua. kasih. Jadi Pak Desa mohon izin live. kami juga. Ada Pak Joko nih. Ya, salam juga Pak. Salam untuk Ibu Kakanwil dan Bapak-bapak Kakanwil nggih.
Siapa? Siap, Siapa Catur nanti Jatuh? kami sampaikan. Terima Terima kasih. kasih Pak. Mohon maaf Pak, nggak bisa hadir beliau. Siap, siap. Terima kasih. Terima kasih Bapak, izin live.